Saudara sudah mengerti firman? Ya, saya kasih contoh. Dalam Matius 5 ayat 39, coba baca dulu. Kita buka ayat ini. Ini ada sebuah ayat, saya akan tanya saudara. Matius 5:39. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, ayo sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ini firman Tuhan, percaya? Nah, saya jawab serius ini. Saudara percaya ini firman Tuhan? Percaya? Artika percaya ini firman Allah? Jangan lihat keluar. Oke. Sekarang saya tanya kita, semua percaya ini firman Allah? Amin. Saudara percaya kepada firman Allah, itu jawaban kita semua. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan? Ketika kita tidak bisa melakukannya, iman tanpa perbuatan, sesungguhnya kepercayaan kita sudah mati. Katakan amin. Bagaimana kita bilang percaya? Ini baru satu ayat. Ternyata firman yang kita dengar itu tidak jadi ini. Kenapa saudara? Nah, sini saya mau koreksi kita. Baca di dalam Filipi 1 ayat 29. Pegang ayat ini ya, saya akan ingatkan ayat ini. Nah, lihat dalam Filipi 1 ayat 29. Ayo kita baca lagi semuanya. 1, 2, 3. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Tadi saya tanya, saudara percaya itu firman Allah? Percaya. Saudara nggak bantah, itu memang firman Allah, saudara percaya. Tapi kepada saudara bukan saja dikaruniakan untuk percaya, itu baru separuh. Amin. Nah, kalau ditanya percaya, yes, saya percaya. Tetapi kepadamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi melainkan dikaruniakan juga untuk menderita. Bagi siapa? Bagi siapa? Nah, kenapa kita tidak melakukan firman Allah, ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, padahal kita itu percaya firman Allah? Jawabannya, karena kita tidak mau menderita gara-gara itu. Saudara akan menderita ketika ditampar pipi kirimu, dikasih pipi kananmu. Menderita? Menderita nggak? Menderita. Saya bilang enggak. Jadi ketika kita tidak melakukannya, firman Allah itu tidak dicari, tidak dicuri, iblis diganti sama orang lain. Ngapain kalau mau ditampar? Yudas, murid yang selalu mendengar firman Tuhan dari Yesus. Amin. Ya, Yudas lebih banyak mendengar firman Allah daripada kita. Tapi kenapa dia mengkhianati Yesus? Firman Allah yang sebanyak itu kemana semuanya? Dicuri oleh iblis. Sehingga yang terjadi adalah sebuah pengkhianatan. Kenapa Yudas tak mau menderita untuk Tuhan? Saudara bilang kita percaya kepada Tuhan. Maaf, baru separuh langkah saudara. Firman Allah belum bisa dibuktikan ketika engkau tidak juga mau menderita gara-gara firman Allah. Ananias dan Sapira, suami istri yang rumahnya selalu dipakai kebaktian di dalam zaman gereja mula-mula. Ananias dan Sapira jatuh dalam dosa karena menipu Roh Kudus. Mereka mendustai Roh Kudus dan suami istri ini mati kena kutuk. Karena apa?
Nggak mau menderita. Kita jual rumah tanah kita. Ya, suami istri sepakat menjual tanahnya. Ketika tanah ini laku 500 juta. Wah, banyak juga ini perpuluhannya. Kalau 500 juta kita jual, berarti perpuluhannya ada berapa? Nah, begitu ada angka 50 juta, wah, gini aja lah caranya. Kita bilanglah tanah ini laku 100 juta. Supaya kita bisa mengembalikan sama Tuhan 10 juta. Datanglah Petrus beribadah di rumahnya, kebaktian di rumahnya. Rasul, kami mau memberikan persembahan kami. Kami sudah menjual tanah, lakulah 100 juta. Inilah kami kembalikan perpuluhannya. Apa kata Petrus? Ananias dan Safira. Ananias, kenapa hatimu dikuasai? Kan itu katanya. Kenapa hatimu dikuasai iblis dan engkau mendustai roh Allah? Kalau engkau jual tanah itu, tetap tanah itu hasilnya milikmu. Tidak kau jual, tetap tanah itu milikmu. Tapi kenapa kalian mendustai Roh Kudus? Mati dia di tempat, diangkat orang, pergi dikubur. Datang istrinya, ditanya sama Petrus, Safira, iya Rasul, benarkah tanah yang kalian jual itu 100 juta? Oh benar, kan itu yang dibilang suamiku. Seketika itu mati. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau menderita. Itu yang diinginkan iblis. Itu yang iblis mau. Dirampas. Sehingga kita pikir kita punya iman. Padahal iman itu walaupun sebesar biji sesawi, kata Yesus, walaupun sebesar biji sesawi, tapi kalau benar-benar itu iman yang murni, benar iman yang tidak dicuri oleh iblis, maka kau bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka dia akan pindah. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Ya. Nah, salah satu contoh lagi, kita buka Kisah Rasul 20. Ayat 35. Beginilah firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa? Dan harus mengingat perkataan siapa? Sebab ia sendiri telah mengatakan, ini kata Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini kata siapa? Saudara percaya di firman Allah? Amin. Kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Karena jujur, karena kalau kita memberi, menderita gak? Menderita gak? Ya menderita. Jadi kalau saudara belum menderita karena firman, belum. Simpulkan sendiri, belum. Karena kepadamu dikarenakan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Amin. Nah, saya kasih contoh. Ada satu kebiasaan kita. Amin. Ketika kita ditegur, kita jauh. Siapa yang tambah dekat, tambah akrab dengan orang yang mau menegur saudara? Dengan orang yang mengetahui kesalahan kita, bersiap, kesalahan kita, kekurangan kita, dikasih tahunya, ditegurnya. Saudara akan dekatkah dengan orang seperti ini? Akan bersahabatkah atau tambah jauh? Ya. Nah,
Ini satu benih yang keliru dalam pertumbuhan iman. Ketika kita menderita karena Tuhan, kita kan nggak mau. Saat itu juga kita sudah jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu juga Petrus jauh dari Tuhan. Apanya yang jauh? Hatinya jauh. Apa kata Petrus ketika, kau kan salah satu dari muridnya. Oh enggak, aku bukan murid Yesus. Kau salah. Yesus dibawa lagi ke mahkamah agama. Sampai di mahkamah agama Yesus diadili. Datang ibu-ibu, kau kan juga salah seorang dari muridnya. Apa kau bilang? Murid Yesus. Yesus itu aku aja tidak kenal. Petrus berani bilang, saya tidak kenal Yesus yang kau bilang itu. Kenapa? Padahal ini orang dengar firman Allah, pernah jalan di atas air gara-gara Tuhan. Pernah diselamatkan Tuhan Yesus ketika dia tenggelam ke dalam laut. Kok bisa dia bilang tidak kenal Yesus? Padahal orang mendengar firman Allah belum tentu saudara dekat dengan Allah. Saudara menjadi orang yang paling jauh dari Tuhan ketika iblis mencurinya. Dan ternyata saudara tidak punya iman. Nah kita pikir itu barang itu iman, padahal enggak. Karena iman itu hanya bisa ditunjukkan kepada Tuhan dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kapan iman itu mati? Ketika kita tidak mempercayainya. Maaf, ketika kita tidak mau menderita. Saudara percaya, saya yakin. Saya tanya semua firman, saudara percaya. Tapi saudara jangan klaim itu sudah jadi iman, belum. Siapa tahu tadi curi iblis, kosong dia, song. Nah, itu yang paling karakter kita. Saudara, nah perlu kemurnian. Enggak seberapa besar iman itu, tapi perlu kemurnian. Kita tidak mencurigai Allah. Enak aja gara-gara Tuhan aku menderita, gara-gara Tuhan mesti kembalikan perpuluhan, gara-gara Tuhan mesti berkorban, gara-gara Tuhan mesti begini menolong, korbankan waktu. Petrus pernah bertanya, kalau ada yang bersalah kepada kami, berapa kali kami harus mengampuninya Tuhan? 3 kali kah? Tuhan bilang no. Yesus berkata 7 kali, 70 kali. Itu firman Tuhan bukan? Kalau saudara mengampuni orang yang bersalah sama saudara selama sebanyak 70 kali 7 kali, menderita enggak? Menderita enggak? 10 kali ada menderita, kita harga diri kita menderita. Masa mengampuni terus, masa mengampuni terus, masa mengalah terus, masa menolong terus. Menderita kan? Kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Nah, siapa yang sudah menderita bagi firman, siap-siap firman Allah itu akan berbuah. Jadi firman Allah itu akan berbuah. Jangan pikir 30 kali lipat. Firman Allah itu jatuh di tanah yang baik, berbuah 60 kali lipat, 100 kali lipat. Yes, amin. Tapi lihat, dia berbuah ketika firman Allah itu sudah tergenapi. Pertama, saudara percaya kepada firman Allah itu. Yang kedua, saudara mau menderita karena firman Allah itu. Maka firman Allah itu akan berbuah dalam hidup saudara. Amin atau tidak amin? Tapi kita mau firman Allah itu berbuah ketika aku percaya. Kita percaya karena ada untungnya buat kita. Kalau ada ruginya enggak. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Ayub dicobai oleh Tuhan, kita semua saya rasa paham pencobaan Ayub. Dia pertama orang yang paling kaya. Tidak ada orang yang lebih kaya dari Ayub. Siapa yang gak mau ingin kaya? Ayub orang saleh, jujur, taat, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, kaya raya, punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pada satu hari 5 musibah menghantam dia. Ya, orang-orang Seba mencuri dombanya. Datang api menyambar unta-untanya. Kemudian datang orang Kasdim mencuri keledai-keledainya dan semua ternak-ternaknya. Datang angin merubuhkan rumah-rumahnya. Dan rumah itu membunuh semua anak-anaknya.
menyimak peristiwa melaporkan kepada Ayub. Lalu berdirilah Ayub, dia mengganti jubahnya dan lalu dia siapa sih yang mendengar berita buruk langsung ganti baju. Dia pakai baju yang bagus. Ada yang begitu, nggak sempat ganti baju, cuci muka pun nggak sempat, langsung murah. Tapi begitu berita-berita itu datang tentu dia mandi, dia ganti baju, dia cukur rambutnya, rapi kan? Dia cukur rambutnya, dia bersihkan. Hei, apakah kau baru saat mendengar berita buruk? 7 anakmu mati, laki-laki mati, 3 anakmu perempuan mati, rumahmu roboh, api menyambar ladang-ladangmu, terbakar sawitmu, lembu 500 keledai, unta 500, domba ribuan, mati semua, dicuri orang. Justru dia ganti baju, dia cukur rambutnya, dia cukur jenggotnya, dia bersihkan badannya. Datang dia menyembah Tuhan. Bukan meramal, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa salahku, Tuhan? Terlalu berat ini kau berikan. Itu bukan menyembah, itu kesal, itu marah. Halo. Tapi Daud katakan, tapi ayat yang digunakan apa? Pros kuneo. Dia datang, dia menyembah Allah tanpa beban. Pros kuneo itu apa? Mencium. Seberapa dekat kita bisa mencium orang yang kita kasihi? Sedekat mungkin. Siapa yang pernah anak cium mamanya? Jarak jauh. Bye ma. Kalau mau naik pesawat. Ya. Tapi kalau lagi minta jajan, ma, cium dulu mama. Bunyi itu. Saudara, tapi waktu Ayub menyembah Tuhan bukan waktu dia dapat apa-apa. Justru waktu dia kehilangan. Nah, iblis berharap ketika Ayub mendapat cobaan yang seberat itu, apa harapan iblis? Ayub akan menjauh dari Tuhan. Dan iblis kaget, dia bukannya jauh dari Tuhan, tapi malah dekat. Tidak punya otak ini Ayub ini. Padahal Tuhan izinkan itu semua terjadi. Kok dia masih berpikir lurus, berpikir murni tentang Tuhan? Itulah iman. Siapa yang pernah salah menilai Tuhan? Ya, saya kasih contoh. Bapak Kasa Siburian punya anjing. Taruhlah punya anjing. Satu hari dia marah besar. Dia marah sama anjingnya, dia tempelin anjingnya, dia kurung. Dan dia marah juga sama gurunya si Kasih. Dia marah anaknya, dia cubit anaknya, kesal, dia kurung. Pulang Pak Kasih dari pasar sore hari baru dia buka. Dia buka dulu pintu kamar anaknya. Keluar anaknya dari kamar. Apa reaksi anak bapak? Marah? Oh, bapak jahat, bapak kurung aku. Tak sayang lagi bapak sama aku, iya kan? Pernah bapak dikurung orang tua bapak dulu nggak? Mungkin kalau kita dulu dikurung kita tendang jendelanya kan? Karena rumah kita dulu dari kayu. Iya. Nah, begitu anaknya dilepas, anaknya marah kan? Marah dia, bapak jahat. Pergi. Buka kamar yang satu lagi, keluar anjing yang dimarah juga tadi. Ketika anjing keluar, apa dilakukannya Pak? Diciumnya enggak kakimu? Kenapa? Sama-sama dihukum, beda kelas, satu manusia satu binatang. Kenapa yang satu malah mencium, yang satu malah ngamuk? Karena anjing
tidak pernah curiga sama kita. Dia tidak pernah berpikir jelek tentang kita. Kadang-kadang otak yang begitu perlu kita pakai itu. Makanya saya katakan tadi, jangan mendengar firman Allah dengan otak yang berdosa, karena kita akan salah menilai itu. Jangan mendengar firman Tuhan dengan telinga yang berdosa. Jadi gimana Pak Pendeta? Itu dulu yang mau kita benahi, karena Yesus datang untuk mengalahkan dosa. Makanya banyak orang tidak berubah. Banyak berubah. Karena ternyata bukan iman yang ada dalam hatinya. Karena apa? Dicuri sama iblis firman Allah itu, digantinya seperti diambilnya gandum, digantinya dengan lalang. Mirip kok. Dicurinya keledai, digantinya dengan dicurinya domba, digantinya dengan serigala. Ya. Jadi ketika iblis mencuri firman, digantinya yang mirip dengan firman, ya lalang. Dan selama hidupnya lalang itu tidak akan pernah bisa berubah. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu koreksi hari ini. Jadi ketika Ayub ya semakin menyembah Tuhan, dia semakin mencium Tuhan, mencium itu ya karena sayang, karena suka, bukan karena meratap. Oh Tuhan, kenapa terjadi cobaan yang berat? Tuhan, kenapa hendak Kau dengar doaku? Tuhan, kenapa Kau tidak sayang sama aku? Tuhan, padahal aku orang saleh, padahal aku orang jujur, aku orang baik. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ayub tak gitu. Ayub saka. Dalam bahasa Ibrani disebut saka. Dia cium Tuhannya. Dia bermanja-manja dengan Tuhan. Apa kata Ayub setelah itu? Aku datang ke dunia ini dengan telanjang, tidak bawa apa-apa Tuhan. Aku juga akan meninggalkan dunia ini dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi inilah kerja iblis. Dia curi. Yohanes 10 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 10. Nanti kalau sudah mau tahu konteksnya, pencuri ini adalah iblis ya. Baca dari ayat 1 ya. Mulai nanti di rumah baca dari Yohanes pasal 10 ayat 1-nya. Oke, ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala ya. Iblis tahu yang dia curi itu sangat baik. Saudara, pencuri akan mencari barang yang berharga. Pencuri akan mencari barang yang sangat bernilai tinggi. Karena itulah saudara, firman Allah di mata kita tidak berharga, tapi di mata sang pencuri ternyata sangat mudah bagi iblis mencuri firman, karena kita tidak pernah menjaganya dan kita tidak pernah menyimpannya. Sangat mudah bagi iblis mencuri firman karena kita tidak pernah menjaga.
diambil-ambillah. Kenapa? Karena jelas tak dijaga. Karena firman Allah itu jatuh di pinggir jalan. Parkirkanlah sepeda motor di pinggir jalan. Saya jamin. Taruh situ sepeda motor. Kalau saya tanya berikan punya sekalian kunci. Hilang. Kalau tak percaya silakan. Atau kunci kontaknya. Taruhlah di pinggir jalan. Jatuhlah dompet si Rio di pinggir jalan. Pasti hilang kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya sampai malam masih di situ. Iya, karena jatuhnya di pinggir jalan. Orang lewat, dompet. Dilihatnya nggak ada uangnya, ditaruh lagi. Coba ada uangnya, hilang. Karena ada yang berharga sih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi ketika firman Allah itu tidak punya nilai dalam hidup kita. Saudara, tapi saya perlu ingatkan satu hal kepada saudara. Selagi masih ada firman Allah hari ini, akan tiba waktunya firman Allah tidak ada di permukaan bumi. Akan tiba saatnya saudara akan cari firman Allah, nggak ketemu. Begitu nggak ada, saudara sudah siap-siaplah binasa. Ya, sebenarnya ini satu sesi lagi saya mau sampaikan, tapi minggu depan. Itu makanya iblis sangat takut saudara firman Allah itu tumbuh di hati saudara. Iblis sangat tak mau, karena ini memang kehidupan. Yesus datang untuk memberi kehidupan. Iblis datang untuk mengambil kehidupan dan memberikan kebinasaan. Iblis tidak mau firman Allah itu hidup. Kalau hari ini masih ada kesempatan mendengar firman Allah, hormati, hargai. Amin. Amos 8 ayat 12. Amos 8 ayat 12. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman, tapi sekali lagi ya, akan tiba waktunya. Silakan jungkir balik, nyari gak ketemu. 1, 2, 3. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak. Allah akan cabut. Ketika Allah mencabut firman Allah dari dunia ini, saudara, kebinasaan terjadi. Saudara mau cari gak ketemu lagi. Firman Allah ini saudara gratis, tapi bukan murah. Amin. Nah, hari ini pastikan iblis tidak mencuri firman. Bagaimana saudara tahu bahwa iblis tidak mencuri firman? Engkau tidak hanya percaya kepada firman, tapi mau menderita untuk firman itu. Barulah firman Allah itu terkenal. Barulah Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Ketika terjadi Ayub mau menderita gara-gara firman. Siap ditampar bibi kiri kasih bibi kanan, menderita. Roma pasal 12 ayat 17, balaslah kejahatan dengan menderita enggak? Menderita.
Kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tapi untuk menderita. Baru kamu. Kita nyanyikan pujian. Kau di setiap nafas, kau di setiap langkah. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi firman Allah ini. Bagaimana firman Allah ini berkuasa membuat iblis gentar. Minggu depan saya lanjutkan. Haleluya. Kau di setiap langkah, kau di setiap nafasku, kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Katakan anugerah-Mu, anugerah muncul bagiku, terima kasih. Yang persilakan putri, kau ada di setiap langkahku. Setiap langkahku. Kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang semuanya gelap. Anugerah muncul kembali. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Anugerah muncul bagiku, terima kasih. Sekali lagi semuanya saudaraku, kau ada di setiap langkahku Tuhan. Kau di setiap langkah, di setiap nafasku. Di setiap nafasku, kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah muncul kembali. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Anugerah muncul bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah muncul bagiku.
kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Jangan keraskan hatimu ketika kau mendengar firman Allah. Kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi bahkan kau menderita karena firman, sehingga firman Allah itu akan terbukti berbuah dalam hidupmu. Haleluya. 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 Jangan percaya kepada firman, tapi sesungguhnya firman itu sudah dicuri iblis dari hatinya, sehingga dia tidak pernah merasa bisa melakukan firman Allah. Dia takut menderita karena firman Allah, takut susah, takut rugi karena firman Allah. Bertobatlah saudara. Sesungguhnya firman Allah ada di hati saudara. Maaf, saya bukan menghakimi. Iblis sudah mencurinya. Dan iman yang saudara percaya bukan iman, karena iman hanya bisa dibuktikan dengan perbuatan, dan dengan mulut. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia bukan Tuhan sembarangan. Dia bukan Tuhan yang kalah. Dia Tuhan yang menang. Dia sudah menang mengalahkan semua tipu daya iblis. Dia sudah menang mengalahkan semua kuasa iblis, dan dia sudah patahkan itu di dalam kuasanya di kayu salib, sehingga iblis tidak berkuasa. Tapi iblis masih bisa mencuri firman dari dalam hatimu. Dia masih bisa mengambil dari dalam hati orang, karena banyak orang tidak mengerti. Di pinggir jalan, di dalam nama Yesus, diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Diberkatilah yang menaruh firman Allah ini di dalam hatinya dan menyimpan di dalam sanubarinya, sehingga mengerti, sehingga percaya. Di dalam nama Yesus, pulihkan hamba melayani umatmu supaya mereka selamat, supaya mereka mengenal jalan yang benar, supaya jemaatmu, umatmu mengenal kebenaran Kristus yang sesungguhnya untuk menyelamatkan, bukan untuk membuat kami sombong, angkuh, kikir, dan pelit, tapi membuat kami setia, memiliki hati yang baik, yang murah seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami sadar kami sering gagal, kami tidak mau menderita kalau harus melakukan firman Allah. Itu artinya sia-sia kepercayaan. Iblis sudah mencuri demi itu, sehingga kita tidak pernah sanggup melakukan firman Allah. Karena kalau kita melakukannya, kita akan menderita dan rugi. Ampunilah Tuhan, supaya kami serius bertobat dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Karena kami datang ke dunia ini tidak membawa apapun, kami juga akan tinggalkan dunia ini tanpa membawa apapun. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang kami lakukan, memuji Tuhan, mengganti kain kabung kami dengan kain pesta, membasuh diri kami, dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan untuk kita satukan hati bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima